Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2520. Tes, kamu pikir kamu sangat kuat, kamu masih bekerja siang dan malam selama berhari-hari. Rowan tidak bisa menahannya saat melihat tatapan arogan Snow dan akhirnya melontarkan komentar sinis. Saat ini, dia dan Snow tinggal di ruangan yang sama dan bergaul siang dan malam. Awalnya ia sangat penasaran dengan keseharian Snow sebagai agen intelijen, lagi pula menurutnya agen intelijen kira-kira setara dengan 007 di film. Namun pada hari-hari yang mereka habiskan bersama, Snow sangat mengecewakannya. Tidak ada jejak keagungan 007 di Snow, dia jelas seorang otaku. Yang lebih dibencinya adalah dalam beberapa hari bergaul ini, Snow tidak merahasiakan rasa jijiknya terhadap kecerdasannya, dan bahkan berkali-kali menertawakan pengalamannya sebagai bos cross-dressing. Bagaimana Rowan bisa menanggung penghinaan seperti ini? Jadi dalam beberapa hari terakhir, keduanya seperti sepasang harta karun hidup, saling menyakiti kapanpun mereka punya waktu. Snow tiba-tiba berhenti bicara saat mendengar ejekan Rowan. Dia juga tahu di dalam hatinya bahwa meskipun bagi seorang ahli seperti dia, sungguh luar biasa bisa menguraikan informasi dari begitu banyak orang hanya dalam beberapa hari dengan informasi yang begitu terbatas. Jika Asang hadir, dia mungkin akan langsung berdiskusi teknis khusus berdasarkan pengalaman bisnisnya. Terlepas dari sudut pandang apapun, karya Snow saat ini dapat disebut sebagai model penyerangan dan pertahanan jaringan. Namun sayangnya Rowan bukanlah seorang ahli. Menurutnya, Snow lelah dan sengsara di depan komputer siang dan malam selama beberapa hari terakhir ini, dan dia tidak mendapatkan relaksasi dan kemudahan yang seharusnya dimiliki seorang master. Oke, Afeng, kamu tidak perlu meragukan kemampuan Snow. Dia memang sangat kuat, tidak mudah untuk melakukan ini. Setelah melihat ini, Jasper mengambil inisiatif untuk memuluskan segalanya untuk Snow. Kemajuan Snow dalam beberapa hari terakhir ini memang sedikit di luar dugaannya. Dalam ekspektasinya, dia awalnya berpikir bahwa Snow dapat membobol data komputer dari separuh orang dalam daftar, dan itu bagus. Faktanya, informasi tentang separuh orang dalam daftar ini cukup untuk mendukung rencana selanjutnya. Tanpa diduga, Snow memberinya kejutan besar pada akhirnya. Orang ini sebenarnya mengumpulkan semua informasi tentang semua orang di daftar, tidak meninggalkan siapapun. Ia memang seorang jenius teknis yang terobsesi memecahkan berbagai password biro intelijen sejak pertama kali bergabung. Ia memang sangat ahli di bidang teknologi. Bahkan Jasper mau tidak mau merasa sangat emosional saat ini. Namun, meskipun Jasper tidak meragukan kredibilitas perkataan Snow, untuk amannya, dia tetap meminta Snow untuk semua file yang baru saja dia unduh dan memeriksanya satu persatu. Ketika Jasper melihat dokumen-dokumen ini pada awalnya, dia masih tidak terlalu memikirkannya, tetapi semakin dia melihatnya, semakin cerah matanya. Snow tidak hanya memberinya kejutan, itu juga hanya kejutan. Dia tidak hanya mengeluarkan semua informasi dan file di komputer orang-orang yang ada dalam daftar, dia juga mengeluarkan semua informasi tentang orang-orang yang terkait dengan orang-orang tersebut. Snow bahkan membuat tabel berisi semua informasi ini untuk memudahkan referensi. Hanya dengan pandangan sekilas, Jasper sangat menyadari pentingnya informasi ini. Dengan informasi ini, saya khawatir bahkan Cumberland, kepala keluarga Kurdi, tidak mengetahui dengan jelas situasi spesifik pabrik pengolahannya. Dengan informasi ini, sepertinya rencana awalku masih di luar jangkauan. Sekarang kami telah memutuskan untuk melakukannya, dan kami telah memperoleh informasi terkini, kami pasti dapat memainkan pertandingan besar kali ini. Jasper bergumam pada dirinya sendiri. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.